Halo, ketemu lagi di channel Bima Desain. Jangan lupa klik subscribe, kemudian aktifkan loncengnya agar Anda mendapatkan update dan info terbaru dari channel kami. Terima kasih. Oke, kali ini kita akan mengimport data titik ukur yang dihasilkan dari pengukuran topografi. Oke, kita buka Civil 3D seperti ini. Kemudian pada panel toolspace kita pilih prospektor, kemudian kita klik points, kemudian klik kanan points, kita pilih create. Nah, muncul window create points ini, kita klik import points. Nah, di halaman import points kita klik tanda plus atau add files ini, lalu kita cari file data titik ukur yang kita akan gunakan. Oke. Nah, kalau ada simbol centang hijau ini berarti file data ukur bisa digunakan. Oke, kita lihat dulu tadi formatnya seperti apa. Format data titik ukur ini dimulai dari number atau point, kemudian noting, easting, dan elevation atau Z. Jadi formatnya PNEZ. Kita cari format PNEZ. Oke, ini PNEZ. Kita klik. Ya, special limited ya. Oke, berikutnya kita klik checkbox add points to point group. Jadi kita akan menambahkan poin tadi ke suatu point group yang kita beri nama, misalnya titik ukur. Kita beri nama supaya mudah dalam penggunaan dan pengorganisasiannya nanti. Oke, kita klik OK dan kita klik OK lagi. Poin sudah masuk di bidang gambar kita. Tinggal kita zoom. Nah, itu tandanya di bawah ada tabel itu. Kemudian ketik Z enter atau zoom, kemudian E enter. Nah, inilah titik-titik yang sudah berhasil kita import. Oke, kemudian kita cek datanya apakah sudah muncul di point group. Oh, sudah ada ternyata. Berikutnya kita akan menampilkan garis kontur. Kita pilih surface, kemudian klik kanan, kita pilih create surface. Kita beri nama permukaan existing. Karena ini akan menjadi titik-titik ini akan menjadi kontur existing ya. Kemudian kita klik itu tadi, kita klik edit surface style ini. Coba kita ganti warna dari layer mayor dan konturnya menjadi merah dan biru. Oke, kemudian pada tab contours kita coba untuk contour smoothingnya kita buat true supaya bisa diedit. Kemudian kita agak tambahi smoothnessnya. Kemudian kita pada interval kita rubah mayor 5 meter, minor 1 meter. Oke, kira cukup. Kita klik apply, oke. Kemudian di sini klik oke. Ini oke. Memang belum muncul. Kita harus masukkan pada point group tadi data titik ukur. Kita klik add pada point group. Klik kanan, klik add. Pada point group kita klik titik ukur, kita pilih, kemudian kita klik apply and oke. Nah, konturnya sudah muncul. Ya, itu tadi cara mengimport dan menampilkan garis kontur.
dalam menggambar set plane ini saya sarankan kita matikan saja layer titik atau V-node dan layer keterangan titik itu atau V-node text. Nah, supaya komputernya lebih ringan bekerja. Dan kita sandingkan gambar sketsa hasil pengukuran yang sudah kita dapatkan dari surveyor sebagai referensi kita dalam menggambar set plane ini. Seperti ini gambar sketsanya. Kadang gambarnya memang di sketch dengan freehand ya, manual, jadi butuh pemahaman tersendiri. Oke, ada gambar keseluruhan seperti di atas itu. Kita coba langsung gambar ke area batas hutan karet perhutani sesuai sketsa ini. Kita gunakan layer hutan kalau ada, atau kita kalau belum ada kita buat dulu. Kita pakai layer titik batas hutan. Oke, kita mulai menggambar boundary-nya atau batas-batasnya dengan polyline. Kita urutkan mulai dari H1 ya, berarti H1, kemudian titik berikutnya H2, H3, K2, K3. Oh ya, kita ganti dulu ini tipe titiknya karena kesulitan nyarinya nanti. Point style atau PT Y, terus kita pilih yang modelnya jangan titik lah pokoknya. Oke, nah udah lumayan terlihat ini point stylenya sudah berubah. Oke, kita mulai menggambar dari H1 ke H2 sesuai sketsa di sampingnya. Kemudian H3, titik H3, kemudian ke K2 sebelah kiri, kemudian K3, balik lagi ke H1. Oke, untuk hutan karet sudah selesai. Berikutnya kita akan menggambar titik ukur batas kebun teh rakyat. Oke, titik boundary-nya ada 5. Posisinya di mana ini? Oh, kita ganti layer dulu dengan titik batas kebun. Posisinya mana itu M? Oh, ini dari K3 tadi berimpitan. Kita gambarkan ke K2, kemudian K1, kemudian M3, M2, balik lagi ke K3. Selesai. Oke. Kemudian kita akan menggambar titik-titik batas makam. Ini ada titik yang sama yang bisa kita gunakan, yaitu M3 dan M2. Di posisinya kita tahu di sini. Nah, oke, kita mulai aja dari M1, M2, M3, M4 dan balik ke M1. Oh ya, ini saya sarankan kita menggambar pakai polyline. Jadi suatu saat kita butuh mengukur luasan area tersebut, kita bisa dengan mudah menggunakan perintah area. Oke ya, berikutnya kita akan menggambar batas desa. Desa yang pertama desa penyanyi. Posisinya di mana? Agak susah kalau nggak lihat sketsa keseluruhannya. Desa penyanyi. Oh, di situ. Di utaranya kebun teh rakyat tadi. Di utaranya hutan karet juga, agak jauh dari makam. Nah, jadi daerah sini ya berarti. Oke, kita kembali ke sketsanya tadi. Oke, di dalamnya ternyata ada rumah, bangunan-bangunan atau rumah itu. Kita gambar boundary-nya dulu aja. Kita pakai layer titik batas desa. Oke, kita mulai dari
D2 mungkin, ke D2 ke D3, kemudian ke D4 di ujung itu, kemudian ke K6, kemudian ke D1, kemudian ke K1, K1. Oh, di sini kurang lengkap sketsanya karena ini belum selesai, dan ke K2. Oke, tidak masalah, kita lanjutkan ke D2. Ada satu titik yang tidak digambarkan di sketsa ini, ya kita maklumi pekerjaan di lapangan memang berat, tapi setidaknya gambarannya mirip dengan sketsa ini. Berikutnya kita gambarkan objek gedung di dalam desa itu, rumah-rumah penduduk berarti ini mungkin. Oke, berarti poin-poin yang angkanya B saja kita hubung-hubungkan untuk menggambarkan objek gedung atau bangunan rumah. Oke, di sini banyak yang keterangannya B. Kira-kira satu rumah itu 4 titik terluar B, B, B ini. Oke. Dibuat oleh surveyor topografi, karena drafternya juga membutuhkan data itu. Oke, sudah jadi semua rumahnya. Berikutnya kita akan menggambarkan batas kampung Durian Runtuh ya. Posisinya di mana? Durian Runtuh. Oh, itu di sebelah barat Sungai Berseri, di posisinya di utara batas pengukuran. Ini sungainya, kira-kira di sini berarti. Nah, ini ada poin-poinnya. Oke, kita lihat sketsanya kampung Durian Runtuh seperti apa. Ada 5 titik perbatasannya. Oke, kita buat aja. Kita ganti layer dulu ke titik batas desa. Oke, kita gambar mulai dari D6 ke D7, kemudian D8, D9, D5,
kemudian D6. Oke, batas desanya udah jadi. Sekarang kita gambarkan rumah-rumah atau bangunan di dalam desa itu. Konfigurasinya seperti ini. Ada sekitar 8 gedung. Oke, kita gambar, kita ganti layernya tadi. Udah. Seperti ini di ujung selatan ini ada satu. Dan di atasnya, di utaranya ada satu. Pointednya kita perkecil karena sepertinya terlalu besar ini. Kita pakai set size in absolute unit aja ya. Ya, oke. Kita lanjut menggambarkan posisi keberadaan bangunan di dalam desa Kampung Durian Rubuh ini. Nah, ini bentuknya agak unik ini yang satu ini. Ternyata sepertinya 2 unit tergabung nih. Oke, kita ikutin aja. Nah, posisinya kurang lebih seperti ini. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Ini bangunannya kelihatannya lebih besar. Dan di samping timurnya ada juga. Samping utaranya ada satu lagi. Kemudian di timurnya lagi ada satu. Oke, kita gambar juga. Oke, satu selesai. Dan berikutnya. Oke, ini gedung terakhir di desa Kampung Durian Rubuh ini. Ya, selesai. Berikutnya kita akan menggambar titik ukur batas sawah. Posisinya di mana sawah ini? D5 dan D9. Nah, berarti dia menempel di Kampung Durian Runtuh ini. Kita langsung aja dari D9 ini kita tarik ke D5, kemudian ke SW3. Ada di sini SW3, cukup jelas. Kemudian ke SW2, SW3, SW1 maaf. Dan balik lagi ke D9. Ya, sawahnya sudah jadi. Ya, nggak mirip-mirip banget dengan sketsanya. Tapi kita yakin tuh yang sudah benar. Oke. Berikutnya kita akan menggambar batas peternakan lele. Ternak lele posisinya di bawahnya, di selatannya sawah. Oke, berarti daerah sini. Ya, di sini. Kita mulai di titiknya ada 4, kita mulai aja. Kita ganti layarnya dulu ke peternakan, titik batas peternakan. Kita gunakan polyline ke T1, kemudian T2, T3, lalu T4. Dan untuk mengakhiri kita ke T1 lagi. Kita bisa gunakan close, perintah close, ketik C, enter untuk polyline, untuk menutup poligonnya. Berikutnya kita akan menggambar batas kebun kopi rakyat.
Posisinya di mana? Kebun kopi rakyat. Oh, di sebelah baratnya Desa Penyanyi. Di samping timur Sungai Berseri. Nah, sekitar ini sungainya. Nah, kebun kopinya di sini. Oke, kita lihat sketsa batas kebun kopi itu. Ada 4 titik. Kita ganti layar ke kebun lagi. Pakai polyline ke K4, dari K4 ke K7. Nah, K7 kemudian K6, K5 dan K4 lagi. Oke, kebun kopi sudah selesai. Berikutnya untuk area-area udah selesai, sekarang tinggal bangunan. Berarti bangunan coba yang pertama ini kita gambarkan dulu sutet. Jadi area project yang akan kita gunakan untuk jalan raya baru ini ternyata dilewati sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Sesuai sketnya ada ini, terlihat posisi titik-titik menara sutet ada beberapa nyebrang dari barat ke timur. Oke, ya ini ada kodenya ST untuk sutet ini. Nanti 4 titik ini kita hubungkan dulu, kemudian kita gambarkan sesuai simbol yang diberikan oleh surveyor itu. Kita gunakan offset untuk bikin persegi di tengahnya. Oke, cukup sini ya. Kita cari lagi kode titik ST. Nah, ini ada lagi di dekat Desa Penyanyi tadi. Prosedurnya sama, kita buat gambar seperti itu sesuai sketsa. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang sudah menyeberang sungai, posisinya ada di dekat kampung Durian Rubuh ini. Oke, berikutnya ini ada lagi yang kodenya ST ya, kita gambarkan sutet. Titik sutet terakhir di sini. Oke, titik sutet sudah sampai semua. Sekarang ada titik
menara BTS atau pemancar seluler ya. Nah, ini posisinya di sini, kodenya BT. Jadi poin-poin yang kodenya BT kita hubungkan menjadi gambar posisi titik menara BTS. Kayaknya pas di puncak bukit ini posisinya. Kemudian kita buat lingkaran sesuai sketsanya. Mungkin kita ganti layernya ya, karena warnanya samaan dengan kontur minor. Kita ganti aja yang warna lain supaya agak mencolok, berbeda. Sebaiknya gunakan warna layer yang belum digunakan pada layer sebelumnya. Coba ungu ini. Oke, cukup mencolok ya. Ya. Berikutnya kita akan menggambar sketsa jalan Bersyukur Raya. Posisinya di mana dia? Bersyukur Raya. Oh, di sebelah utara itu. Di utaranya Desa Penyanyi, di samping timurnya hutan karet perhutani. Oke, dari daerah sini sampai sini. Sampai kebun kopi tadi. Sedangkan jalan Bersyukur Raya posisinya. Oke, kita mulai. Kita pakai titik. Layer titik jalan existing. Oke, kita mulai dari H2 saya sketsa, kemudian ke J13, J14 berikutnya, J15, ini urutkan aja, gampang ya. J15, kemudian H3, kemudian J16. Oh, ini urut keluar ini. Kemudian J1, J18 maaf. Kemudian ke J19 dan ke D2, D3, D4, berarti di tepian Desa Penyanyi tadi. J20, J20 di situ. Kemudian ke6, J21. Oke. Berikutnya lebar jalan ini ditentukan oleh titik di sebelahnya titik-titik yang kita gunakan tadi, atau titik J tadi. Kita langsung aja hubungkan titik-titik yang kodenya J ini. Oke. Gabungkan terus yang kodenya, kode titiknya J. Nah, ini terakhir untuk jalan Bersyukur Raya. Kodenya bentuk jalannya seperti ini ya, kurang lebih sama ya. Oke, berikutnya kita akan menggambar
titik ukur Jalan Berusaha Raya. Posisinya di mana? Dia di selatan barat daya, di daerah sini ya. Nah itu ada kode-kode J nya udah kelihatan. Oke, kita mulai. Yang pertama di C1. Kemudian C2 kita hubungkan, C3 agak belok dikit, C4 urut ini berarti, C5, C6, C7, C8, C9 dan seterusnya. Sampai C12. Oke, berikutnya sama seperti tadi, kita hubungkan titik-titik yang kodenya J ini tanpa angka, kita hubungkan aja untuk menentukan lebar dari Jalan Berusaha Raya. Agak belok, oke, kemudian balik lagi ke sini. Nah. Oke, gambar set plan sudah jadi, tinggal kita lengkapi dengan keterangan simbol, baik dalam bentuk simbol maupun dalam bentuk tulisan keterangan, termasuk sungainya kita beri tulisan nanti. Nah seperti ini jadi. Oke, keterangan sudah ada baik untuk objek-objek buatan